Pemirsa, proses pemilihan paus yang baru atau konklav akan berlangsung 15 sampai 20 hari setelah paus wafat. Saat ini, Vatikan tengah bersiap menuju konklav. Kami akan membahasnya bersama dengan Duta Besar RI di Vatikan, Bapak Mikael Trias Kuncayono, dan juga Vikaris Paroki BMV Katedral Bogor, Romo Alfonsus Sombolinggi. Selamat malam waktu Indonesia, Bapak Dubes dan juga Romo. Selamat malam, Mbak. Baik. Oke, terima kasih sudah bersedia bergabung di Prime Time News. Bapak Dubes, mata dunia saat ini sedang tertuju pada konklav dan sebagai Duta Besar RI di Vatikan, bagaimana Bapak Dubes melihat pentingnya proses konklav bagi dunia dan warga Vatikan khususnya? Ya, terima kasih banyak, Bapak Alfon. Selamat malam. Selamat malam, Pak Trias. Ya, semua mata sekarang mengarah ke Vatikan yang sebentar lagi setelah selesainya masa berkabung yang dimulai hari Sabtu kemarin akan segera melaksanakan konklav pemilihan paus baru. Tentu menjadi sangat penting karena Gereja Katolik, paus baru nanti akan menjadi pemimpin umat Katolik seluruh dunia yang sekarang berjumlah sekitar 1,4 miliar. Dan meskipun tidak punya kekuasaan secara politik, tapi adalah pemimpin moral yang sangat penting bagi dunia. Karena itu peranan Vatikan, tata suci sampai sekarang tetap pada penting. Karena itu terpilih seorang paus baru juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia. Apalagi perannya selama ini sangat penting dalam percaturan politik global, kalau kita katakan begitu, meskipun dia sebagai pemimpin gereja, tapi seperti Paus Fransiskus atau Paus Yohanes Paulus II dulu, peran dalam dunia global jadi sangat berperan, terutama berkaitan dengan masalah perdamaian dunia. Ya, kalau Paus Fransiskus kemarin selain masalah perdamaian dunia, juga masalah lingkungan, juga masalah sosial, masyarakatan itu jadi perhatian. Sebagai pemimpin agama yang tertinggi, tapi suara moralnya yang akan menjadi sangat penting bisa menjadi panduan moral bagi para pemimpin dunia sekarang ini. Ya. Jadi sekali lagi dunia sedang melihat semua ke Vatikan menunggu siapa kiranya nanti yang akan menjadi paus baru, pemimpin gereja yang baru. Apakah akan melanjutkan, tentu pertanyaannya dengan program-program kebijakan visi yang sudah dijalankan oleh Paus Fransiskus dulu yang sangat terlibat pada masalah perdamaian dunia dan lingkungan hidup. Sekali lagi saya rasa itu jadi perhatian penting ya, dan orang kesini menunggu was-was siapa kiranya yang akan menjadi pemimpin baru gereja. Kira-kira itu, Mbak. Oke, Pak Dubes. Romo, kita paham tujuan utama dari konklav adalah memilih paus, tapi bagi para kardinal yang berkesempatan dipilih dan memilih, apa makna spiritual proses konklav bagi mereka? Baik, terima kasih Sylvia. Jelas kalau kita bisa katakan bahwa konklav ini bukan sekedar proses pemungutan suara biasa seperti itu, seperti pemilu dalam dunia sekuler pada umumnya seperti itu ya. Namun di dalam gereja Katolik, konklav itu merupakan ziarah rohani yang sangat serius. Tadi sudah dikatakan oleh kardinal sendiri bahwa konklav itu berasal dari kata cum clave, dari bahasa Latin artinya dengan kunci, yang mau menunjukkan bahwa kardinal itu ditempatkan dalam suatu tempat yang memang benar-benar bebas. Bukan sekedar rahasia tetapi bebas pengaruh dari luar. Artinya kardinal itu melakukan refleksi di dalamnya. Jadi bisa kita katakan bahwa perjalanan spiritual kardinal itu dimulai untuk melihat harapan gereja universal nantinya. Karena para kardinal yang datang untuk melakukan konklav itu, tentunya di bawah 80 tahun, mereka harus benar-benar bebas dari ambisi pribadi mereka, bebas dari popularitas, bahkan bebas dari tekanan politik. Kurang lebih seperti itu. Jadi mereka melakukan suatu kegiatan bersama-sama, sikap doa, yang dimana mereka melakukan penyerahan diri kepada Roh Kudus di situnya. Makanya di dalam gereja Katolik itu seorang santo mengatakan bahwa Santo Anselmus itu sendiri mengatakan pemilihan paus itu berarti menyelaraskan kehendak manusia dengan kehendak ilahi. Dan disitulah kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh kardinal itu, mereka benar-benar percaya, sungguh-sungguh percaya apa yang mereka lakukan, mereka bekerja sama dengan kehendak yang ilahi itu. Itulah makna spiritualnya. Jadi bisa dikatakan konklav ini adalah
ziarah rohani bagi para kardinal, bukan sekedar para kardinal saja, kita juga yang umat Katolik itu senantiasa berdoa untuk para kardinal sehingga dalam proses ini bisa berjalan dengan baik dalam terang Roh Kudus itu sendiri. Begitu Baik, Sylvia. Oke, baik Romo. Kembali lagi ke Pak Dubes, semua kardinal elektor tentunya berpeluang untuk menjadi paus, tapi apakah warga Vatikan banyak membahas atau menyampaikan aspirasi mereka soal kemungkinan terpilihnya kardinal, apakah dari golongan konservatif, moderat, atau reformis? Ya Mbak, terima kasih Mbak Sylvia. Yang punya hak suara untuk milih dapil hanya para kardinal. Nah, kalau omongan orang pinggir-pinggir jalan ya biasa saja Mbak. Harapannya ya ini dan itu. Tentu harapannya seperti tadi saya sampaikan, yang seorang pemimpin gereja ya di tengah perubahan zaman ini, perubahan berbagai persoalan dunia, berbagai persoalan gereja itu yang diharapkan. Tapi tentang siapa, tentu tidak ada yang tahu siapa yang buat, termasuk para kardinal pun sekarang belum tahu siapa yang nanti akan jadi paus baru gitu ya, karena konflik belum mulai, jadi sekarang waktunya untuk saling bertemu dan membicarakan itu secara informal. Tetapi kalau masyarakat umum seperti saya, orang-orang lain itu juga omongan biasa saja seperti kita di Indonesia, di negara lain. Moga-moga pimpinannya seperti ini, moga-moga pausnya seperti ini, hanya sebatas moga-moga saja. Tentu tidak bisa menyampaikan aspirasinya, tolong nanti akan seperti tidak. Karena seperti tadi disampaikan oleh Romo, ini adalah proses pemilihan yang sangat berbeda dengan pemilihan kepala daerah atau pemimpin negara dan sebagainya. Ini betul-betul sebuah pemilihan yang sangat khas, ya, yang sangat nggak ada yang lain di manapun juga, sehingga memang hanya para kardinal lah yang punya hak suara dan hanya hak pilih dan dipilih. Umat seperti semua orang akan di para kardinal yang di Vatikan pun yang umurnya lebih dari 80 tahun pun tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena tidak terlibat dalam pemilihan nanti. Hanya mereka yang umurnya di bawah 80 tahun yang bisa menyampaikan aspirasinya ya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi kita hanya sebatas omongan-omongan aja. Memang di mana-mana orang ngomong-omongan, moga-moga nanti dalam bahasa sekulernya moga-moga moderat, moga-moga orang akan mengikuti perkembangan zaman, moga-moga hanya sebatas pada moga-moga Mbak. Tidak ada yang bisa memastikan menyampaikan aspirasinya. Kira-kira itu Mbak Sylvia. Baik Pak Dubes, dan singkat terakhir kepada Romo, keikutsertaan Kardinal Suharyo dalam konklav kan menjadi kebanggaan ya buat kita Indonesia. Sebagai rohaniwan Romo, apa yang Romo harapkan dari keikutsertaan Kardinal Suharyo dalam konklav nanti? Ya, baiklah Sylvia, terima kasih. Sebagaimana yang sudah diberitakan oleh Kardinal sendiri bahwa beliau akan berangkat 4 Mei yang akan datang ya. Dan saya mendengar ada berita bahwa dia harus dipercepat, tanggal 3 harus berangkat, baru sampai di tanggal 4 Mei. Pada intinya, di sini saya mau mengatakan kehadiran Kardinal Ignatius Suharyo sendiri itu merupakan kebanggaan besar bagi kita umat Katolik di Indonesia, karena ia mencerminkan suara gereja di Indonesia dengan dinamika, dengan keagamaan, dengan tantangan yang kita alami di Indonesia, yang tentunya dari situlah kita diakui dalam tingkat global itu sendiri. Jadi dengan kehadiran Kardinal Suharyo ini, dia memperlihatkan iman Katolik di Asia termasuk di Indonesia. Artinya di sini Vatikan memperhitungkan dalam situasi-situasi di Indonesia. Lalu yang kalau kita lihat kembali dalam Kardinal Suharyo ini ya tentu kita sangat bangga sekali. Semoga beliau bersama dengan kardinal-kardinal lainnya sungguh dapat melihat bagaimana Bapak Paus selanjutnya yang terpilih, ya Bapak Paus yang setia pada Injil, yang misioner, pemersatu umat, yang peduli kepada isu-isu besar dunia modern, kurang lebih seperti itu. Jadi itulah yang harapan kebanggaan besar kita dari sisi Indonesia, dari Bapak Kardinal Suharyo itu sendiri. Begitu sih. Baik. Terima kasih kalau begitu Romo Alphonse dan juga Pak Dubes Tria sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.